Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan dan keselamatan dan kesehatan. Dan sholawat berserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga semakin banyak kita bersolawat akan diberi syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan Islam di benua Amerika. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ronald Hilman Aswad dari kelas 12 IPS 1. Perkembangan agama Islam di benua Amerika. Islam di benua Amerika masuk dari para imigran budaknya yang dikirim ke Amerika melalui beberapa gelombang. Islam diperkirakan masuk ke benua Amerika jauh sebelum Columbus menemukan benua ini pada 21 Oktober 1942. Dalam beberapa catatan sejarah, agama Islam diperkirakan sudah dipeluk oleh sejumlah suku Indian seperti suku Iroquois dan Algonquin sejak tahun 900 Masehi. Meski demikian, ada pula versi lain yang menyatakan Islam di Amerika masuk pada abad ke-16. Saat itu diketahui terdapat dua musim pertama di Amerika Utara yang bernama Estevanico dan Azamor. Estevanico merupakan orang Berber dari Afrika Utara. Dia menjelajah ke Arizona dan New Mexico dari kerajaan Spanyol, dan Estevanico sampai ke Amerika sebagai budak penjelajah Spanyol pada abad ke-16. Di abad yang sama, banyak budak dari Afrika Selatan yang dikirim ke Amerika Utara sejak 1520. Jumlahnya sekitar 500.000 jiwa atau kurang lebih 4,4% dari total budak yang mencapai 11.328.000 jiwa. Kurang lebih 200.000 jiwa budak yang dikirim ke Amerika Utara rata-rata berasal dari negara yang sudah mengenal Islam. Kehadiran orang di Amerika diperkirakan makin banyak di antara 1875 hingga 1912. Sebagai gelombang pertama, mereka adalah imigran dari kawasan pedesaan di Suriah, Yordania, Palestina, dan Israel. Dulunya negara tersebut bagian dari Suriah Raya di bawah kendali Kekhalifahan Turki Utsmani Ottoman. Usai kekhalifahan ini runtuh pada Perang Dunia ke-1, terjadi migrasi gelombang kedua kaum muslimin Timur Tengah ke Amerika, yang juga dimulainya kolonialisme Barat ke Timur Tengah. Secara umum, para peneliti sejarah berpandangan kedatangan imigran ke Amerika melalui beberapa periode atau gelombang berbeda inilah yang membuat penyebaran Islam di benua Amerika meluas. Perkembangan Islam di Amerika Serikat. Para imigran Muslim memberikan pengaruh secara langsung dan tidak langsung bagi kehidupan di Amerika Serikat. Subhan Khalik dalam sejarah perkembangan Islam di Amerika menuliskan, integrasi warga asli dengan migran Muslim berpengaruh pada faktor demografi Amerika, politik, ekonomi, dan perdagangan. Meski Amerika Serikat adalah negara yang menganut demokrasi liberal dan sekuler, namun di sana memberikan kebebasan beragama bagi rakyat. Awalnya Islam dinilai agamanya imigran Timur Tengah atau Pakistan di sejumlah kota, tapi lambat laun justru Islam makin menunjukkan eksistensinya. Salah satunya muncul kekuatan yang disebut Black Muslim dengan tokoh bernama Elijah Muhammad di kota Chicago. Sesuai namanya, orang-orang yang ada di dalamnya rata-rata Muslim berkulit hitam. Kelompok ini menuntut adanya persamaan hak tanpa membedakan warna kulit seperti hanya yang diajarkan dalam agama Islam. Black Muslim membawa pengaruh cukup luas. Banyak tokoh di AS atau Amerika Serikat kemudian masuk Islam. Di
antaranya orang ulung Malcolm Al-Haji Malik Al-Haji Sabah atau mantan petinju Cassius Clay yang kemudian berganti nama menjadi Muhammad Ali. Baik Ali maupun Malik, keduanya turut mendakwahkan Islam di Amerika Serikat. Sepeninggal Muhammad Ali, anaknya yang bernama Wallace Muhammad memegang tongkat estafet selanjutnya. Dia memegang organisasi Nation of Islam yang kemudian berganti nama menjadi World Community of Islam in West di tahun 1976. Perubahan nama ini untuk menjangkau dakwah lebih luas. Di bawah kepemimpinannya, perkembangan Islam bertambah maju. Dakwah anti rasial yang diemban sesuai ajaran Islam mengetuk banyak orang untuk belajar agama ini yang tidak mengenal perbedaan warna kulit hingga ras. Salah satu wilayah perkembangan Islamnya pesat ada di negara Texas, di wilayah Amerika Serikat tersebut. Islam menjadi agama besar keduanya, diterima dan dihormati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekhilafan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.